Ya Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam. Ya Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam. Mohon dijawab Pak. Jawab Pak. Jawab Pak ya. Maksudnya Jawa, Pak asalnya Sekda Jawa ya. gitu. Jawa ya. Asal saya Tepas Berangrea. Pak Sekda Jawa ya, insya Allah Bapak Sekda adalah jawaban dari doa-doa kami semua masyarakat Labuan Lalar. Oh Jawa. Takbir, takbir, takbir. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Saudara Mulyadi Adet yang telah menyampaikan laporan dan sambutan panitia. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu, Pak Sekda, Pak Ketua DPRD, para anggota DPRD yang kami hormati. Acara ini sedikit kami setting tidak terlalu formal Pak, sehingga terpaksa Saudara Ketua Panitia tadi membuat suasananya dari suasana yang tenang menjadi sedikit riuh. Ini maksud dan tujuannya agar kebuntuan dan kepengatan di antara kita karena cuaca yang kurang bersahabat, insya Allah akan memberikan suasana nyaman bagi kita semua, dan kita hadir di sini dalam suasana kebahagiaan, insya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang kami hormati, selanjutnya marilah kita dengarkan kata-kata halal bihalal yang akan disampaikan oleh perwakilan keluarga paguyuban keluarga pesisir Desa Labuan Lalar. Kepada anak-anak kami yang mewakili masing-masing dusun, kami silakan. Rekan-rekan panitia bantu anunya. Mic-nya. Tadi kecil ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awas salah. Kami dari Paguyuban Keluarga Pesisir Desa Labuhan Lalar. Saya Mega Zulfia, perwakilan Dusun Waraha. Saya Darmala Sarah Agustina, perwakilan Dusun Warabek. Saya Suryanti, perwakilan dari Dusun Bangsal. Saya Fajrin Andira Putri, perwakilan dari Dusun Toroh. Saya Adi Amrullah, perwakilan dari Dusun Muhajirin. Mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Kami siap dan ikhlas bersama Bapak Amar Nurmansyah ST dalam satu barisan di tahun 2024. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hah? Nombor kok? Nombor
Demikian tadi telah kita dengarkan kata-kata halal bihalal yang telah disampaikan oleh para anak-anak kita yang mewakili masing-masing dusun yang ada di Desa Labuan Dalar. Terima kasih kami sampaikan yang tidak terhingga. Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang kami hormati, acara ini memang kami setting, kami atur lebih banyak pidato daripada hiburan. Dan untuk itu kami mohon maaf kepada kita semua, karena momen ini adalah momen silaturahmi, maka lebih banyak kita mendengarkan baik itu sambutan ataupun kata-kata halal bihalal sesuai dengan tema yang kita laksanakan pada malam hari ini. Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang kami hormati, selanjutnya mari kita dengarkan sambutan-sambutan. Yang pertama akan disampaikan oleh seorang figur publik yang ada di Kabupaten Sumbawa Barat, di mana beliau ini sejak terbentuknya Kabupaten Sumbawa Barat berhasil menduduki kursi panas di DPRD Kabupaten Sumbawa Barat. Mari kita sambut beliau, Bapak Kaharudin Umar, untuk memberikan sambutan. Mohon maaf, kami berikan waktu kurang lebih 10 menit. Kami silakan, Pak. Nat kampanye, kinat bekala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Amar Numansa ST, MSI, Sekda Kabupaten Sumbawa Barat yang kita banggakan. Kemudian yang punya wilayah hadir ini ada 2 ya. Ada kepala desa, ada anggota DPRD Pak Ahmad yang sudah tidak asing lagi di Desa Labuan Dalar ini. Kemudian saudara saya yang punya juga Labuan Dalar, Adinda Ebeng, ini sebagai anggota DPRD. Kalau saya di sini posisi nomor 3. Tapi yang punya gawe desa ini adalah Pak Ahmad gitu. Kemudian baru diikuti Pembek, baru diikuti PDI Perjuangan. Kalau bergabung 3 ini, sangat luar biasa. Pertama-tama tentu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita bersilaturahmi di dalam rangka pasca Ramadan untuk saling memaafkan dalam hal-hal bihalal. Oleh karenanya, apa yang menjadi masalah kita di Desa Labuan Dalar ini, kalau kita ketemu 4 saja ini, Labuan Dalar selesai kan. Karena apa? Kalau saya sebagai ketua DPRD ingin Labuan Dalar ini kondusif. Lamun ada pecah belah nonya didapet, nah, banyak senyap. Maka ini yang penting saya sebagai ketua DPRD disampaikan tadi. Oleh karenanya, kebetulan ada Bapak Kepala Desa ini, bagaimana Labuan Dalar ini bisa kondusif untuk khusus Labuan Dalar masa depan. Tadi sudah diikrarkan, mau tidak mau Peksekda harus diterima, dan Peksekda juga menerima hal itu. Saya terima tidak Pak? Oi. Ingat masalah tuh silik masih yo. Kamu ingat gue silik. Nah ini menurut saya apa disampaikan oleh protokoler ini, memang saya ini adalah pejuang pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat. Tanpa partai politik tidak akan pernah terbentuk. Saya sebagai ketua kecamatan yang pertama diminta tanda tangan PDI Perjuangan yang kita bawa ke DPRD Kabupaten Sumbawa. Oleh karenanya
Kalau saya berpolitik santun di desa Leboan Lalar ini, karena memang saya tahu bahwa yang punya Leboan Lalar ada di sini berdua. Adik saya Pak Ahmad dan adik saya Embeng. Makanya saya katakan tadi, kalau bergabung 3 partai politik saja di Leboan Lalar ini, selesai sudah itu. Mamut berhitung, Pak Ahmad 500 lebih, hampir 600. Pak Embeng hampir 500. Saya 200.000, misalkan sisa mantau lain paling. Nah pokoknya bergabungan ulen sao. Buru katelut bet pegari sa. Oleh karena itu, apa yang saya katakan tadi bahwa ini halal bihalal. Dalam hati saya ini mau apa? Mau kita kampanye atau gimana gitu. Sehingga saya tadi begitu selesai salat maghrib, saya pelajari tentang arti halal bihalal. Ternyata nyampe sini beda. Noktan akal pembeng lah. Pastiin saya ditelepon 2 kali Pak, masih bingung apa yang saya mau sampaikan nanti ini. Tetapi protokolnya sudah menyampaikan bahwa saya adalah politik sejak tahun 82 Ibu. Saya terjun ke dunia politik. Saya menjadi calon tahun 99, tidak jadi karena gabung dengan Sumbawa Besar. Tapi sejak terbentuknya Kabupaten Bawah Barat, sudah 4 periode, sekarang mau memasuki periode yang kelima untuk mencalonkan diri kembali. Yang di luar tadi yang disampaikan oleh Ikrar, adik-adik kita yang dari Leboan Lalar tadi. Oleh karena itu sekali lagi, karena masih banyak pembicaraan, nanti ada yang terakhir yang lebih kita tunggu-tunggu. Kambeling di ini, itu yang kita tunggu-tunggu. Kalau kami ini adalah pengawal beliau untuk ke depan. PDI Perjuangan punyanya Bupati. Apapun keputusan Bupati, kesitulah arahnya PDI Perjuangan. Saya sebagai Ketua DPJ tidak bisa berbuat apa-apa, karena lebih tinggi jabatan Bupati daripada saya. Beliau adalah Wakil Ketua Bidang Pemilu Provinsi Nusa Tenggara Barat PDI Perjuangan, Lema Setan. Untuk beling din salahku PDI, not mau beling. Daripada pecat. Tawa pembeng. Karena PDI disiplin Pak. Begitu keputusan partai memberikan kepada siapapun, maka harus tunduk dan satu komando. Itu PDI Perjuangan. Beda dengan partai-partai Pak Ahmad dan segala macam itu masih membeli. Kalau kita tidak ikut, pecat. Ini PDI Perjuangan. Tetapi kita santun dalam berpolitik. Oleh karena itu sekali lagi, bahwa halal bihalal ini, terutama secara pribadi dan keluarga, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ketika dalam perjalanan saya menjadi Ketua DPRD dari tahun 2019 sampai dengan saat ini ada kata-kata yang salah. Oleh karena itu, melalui kesempatan yang sangat berbahagia ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian barangkali sedikit apa sebutan dari saya. Terima kasih, lebih kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Baik, Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang kami hormati, demikian tadi telah kita dengarkan sambutan yang cukup hangat dari beliau yang kita hormati, Bapak Karlin Umar, yang beliau hari ini sebagai Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa Barat. Beliau telah berapi-api menyampaikan itulah gaya seorang politikus, dan mari kita maklumi bersama-sama. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya kami mohon berkenan kepada juga seorang figur publik yang tingkat kepercayaan masyarakatnya cukup tinggi, terutama di Desa Labuan Lalar yang merupakan tanah kelahiran beliau. Mari kita terima kehadiran Bapak Ahmad Jamaluddin SAG MSI. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wala haula wala quwwata illa billah, ma'wadu. Yang saya hormati pribadi Bapak Sekda Sumbawa Barat,
Bapak Amar Nurmansyah, yang saya hormati Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa Barat Kakanda Kaharudin Umar, yang saya hormati Kakanda Ketua P3 Kabupaten Sumbawa Barat sekaligus anggota DPRD Kabupaten Sumbawa Barat Pak Amiruddin Embeng, yang saya hormati dan kita banggakan Kepala Desa Labuan Lalar yang tidak asing lagi di depan kita. Beliau ini asli pendukung Pak Amar, ya. Perlu Bapak Ibu tahu bahwa Pak Kades ini jabatannya kepala pemerintahan, maka harus hukumnya beliau ini bersinergi dan kerjasama dengan kepala pemerintahan kabupaten. Sepakat ya? Oke, yang saya hormati Kakanda Pak Muhlis, beliau ini pensiunan, beliau juga pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Sumbawa Barat. Kalau ada yang sholat hari raya hari Jumat yang lalu, berarti ikuti alirannya beliau ini, Muhammadiyah. Termasuk saya juga ikuti aliran beliau, karena saya lahir dari kampus Muhammadiyah Malang. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, alhamdulillah kita bersyukur malam hari ini walaupun rintik-rintik kita tetap semangat dan konsisten untuk sama-sama berhalal bil halal. Kalau kita maknai halal bil halal ini berarti kita mengembalikan diri kita selama hidup di dunia ini dengan penuh salah, hilaf dan dosa kembali ke fitrah. Fitrah itu artinya suci, bersih. Maka yang hadir di sini ada anggota dewan yang punya konstituen, ada saya, ada Pak Embeng, ada Pak Kahar, ada Pak Sekda selaku kepala pemerintahan di bawahnya Bupati, punya masyarakat juga tentu punya salah, ada Pak Muhlis juga selaku ketua Muhammadiyah juga punya masyarakat, ada Pak Kades juga yang selama ini mungkin belum melakukan silaturahmi secara keseluruhan. Maka perlu kita berhalal bihalal untuk saling memaafkan. Saling memaafkan. Kami punya salah dengan konstituen, mohon dimaafkan. Pak Kahar juga begitu, Pak Embeng juga begitu. Kalau ada yang sedikit melintir atau sedikit menggoreng acara ini, dipolitisir misalkan, nggak apa-apa ya, tidak apa-apa. Yang jelas intinya kita ini berhalal bihalal, saling memaafkan. Setuju ya? Setuju. Bapak Ibu yang kami hormati, perlu saya jelaskan sedikit. Pak Amar inilah dari masyarakat Kabupaten Sumbawa Barat. Orang tua beliau ini dari Kecamatan Berarea. Beliau menjadi PNS di Kabupaten Sumbawa Barat, merintis dari bawah sampai jadi sekda, ya, dari pegawai biasa, dari kepala seksi, jadi juga kepala bidang, jadi juga sekdis, jadi juga kepala dinas sampai menjadi sekda. Artinya beliau sangat paham tentang pemerintahan. Jadi kalau mau tanya seorang pemimpin itu, maka dia harus paham tentang tata kelola pemerintahan. Yang sangat paham tentang itu adalah beliau. Jadi kalau kita mau Kabupaten Sumbawa Barat ini baik, bagus, luar biasa, masyarakatnya sejahtera, aman, beliaulah orangnya. Setuju ya? Setuju. Tidak gampang Bapak Ibu. Menjadi sekda itu tidak gampang. Jangankan menjadi sekda, menjadi PNS itu tidak gampang. Jadi kalau kita pikir dengan jabatan sekda beliau ini cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan rumah tangganya. Untuk apa jadi bupati? Bikin pusing. Ya. Tetapi karena beliau ini punya niat tulus, kasih sayang, memikirkan masyarakat Sumbawa Barat untuk melanjutkan periodenya Pak Musafirin,
beliau ikhlas meninggalkan jabatannya sebagai sekda. Ini yang perlu kita pahami. Maka dari itu Bapak Ibu tidak salah kalau Pak Kades kita ini bersinergi dengan Pak Sekda, sama-sama kepala pemerintahan. Setuju ya? Setuju? Siap mendukung Pak Amar? Siap memenangkan Pak Amar? Alhamdulillah Pak Sekda. Jadi yang hadir sekarang ini Pak Sekda belum apa-apa, ya, karena hujan, gerimis, sehingga banyak tidak hadir. Insya Allah pertemuan selanjutnya kami bersama masyarakat Labuhan Lalar siap memenuhi ruang terbuka yang disediakan, apakah di alun-alun, apakah di lapangan. Insya Allah Pak Sekda, kami akan membuktikan itu. Saya kira demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiranya panggung ini akan selalu diisi oleh pidato yang intinya adalah ucapan halal bihalal, namun ketika kemudian ada hal-hal lain yang disampaikan, itulah kita. Terserah orang lain mengatakan apapun kita. Yang penting malam hari ini, inilah kenyataannya kita, bahwa kita dibalik tujuan kita berhalal bihalal adalah menyatakan sikap pernyataan moral mendukung Bapak Amar Nurmansyah ST sebagai calon Bupati Sumbawa Barat tahun 2024, dan insya Allah kita siap memenangkan beliau. Amin. Hadirin tamu undangan yang kami hormati, selanjutnya sambutan berikutnya saya akan berikan waktu kurang lebih 10 menit kepada tuan rumah, di mana tuan rumah ini kalau di Labuhan Lalar dikenal sebagai macan panggung. Ada orang mengatakan juga sebagai seorang yang demam panggung. Artinya ketika kalau beliau berbicara di depan publik selalu berapi-api. Mari kita sambut kehadiran Bapak Rahmanuddin sebagai Kepala Desa Labuhan Lalar. Kami persilakan. 10 menit Pak. Kalau kelasnya kita tidak di podium, kepala desa itu harus merakyat, ya, harus mengambil star di yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa huwas samiul alim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pribadi Bapak Amar Nurmansyah selaku Kepala Pemerintahan, orang nomor 2 dari Bapak Bupati yang sama-sama kita banggakan, yang saya hormati Kakanda Kaharudin Umar selaku Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa Barat, yang saya hormati Kakanda Amiruddin Embeng, beliau adalah petinggi P3, yang saya hormati Duanda Ahmad Jamaluddin SAG sebagai Dewan asli daripada Labuhan Lalar. Sejenak izinkan saya atas nama pribadi untuk mengajak kita semua untuk senantiasa selalu bersyukur dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada malam hari ini insya Allah kita senantiasa diberikan nikmat, baik itu nikmat sehat, nikmat umur, nikmat iman dan Islam, sehingga kita bisa berkesempatan hadir dalam acara silaturahmi yang dilaksanakan oleh paguyuban keluarga besar pesisir, yaitu dalam kerangka halal bihalal.
Dan semoga pada malam hari ini apa yang kita lakukan akan tercatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada beliau Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang awal pada ilmunya, akhir pada kenyataannya, pada para keluarga serta para sahabat-sahabatnya yang telah mampu mengangkat derajat umat manusia dan yang telah mampu memerdekakan umat manusia dari alam kekufuran menuju alam rahmatan lil alamin seperti apa yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Dan mudah-mudahan lewat kita selalu bertawasul kepada beliau, kita senantiasa diberikan sebuah mukjizat agar insya Allah kelak di yaumil akhir kita selalu berjumpa dengan beliau, keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu serta saudara-saudara yang saya hormati, lengkap kayaknya malam ini bahwa macan daripada politik KSB yang ada di Telaga Bertong ini sudah hadir. Jadi saya tidak akan banyak komentar sekarang ini, takut salah Pak. Karena insya Allah saya harus berjiwa besar apapun yang terjadi. Karena kita menjadi seorang pemimpin itu tidak boleh cengeng Pak. Apapun yang terlintas, apapun yang terlihat hari ini, itu adalah penuh dengan kenyataan. Karena apa yang kita lakukan harus nyata dia Pak. Terbukti alhamdulillah ketika 2 periode kita mendukung Bapak W. Musyafirin, alhamdulillah Labuan Lalar sudah banyak kemajuan dan berinovasi bahkan sejajar dengan desa-desa yang lain. Dan alhamdulillah tadi saya dibisikkan oleh Pak Sekda, Pak Kades, insya Allah akan ada penambahan ADD kalau tidak salah. DD ya. Saya bilang, apa iya Pak Sekda? Ya insya Allah. Dan insya Allah juga saya dibisikkan oleh beliau bahwa apa yang sudah saya perjuangkan lewat Musrembang Kabupaten akan segera akan direalisasi oleh beliau, yaitu jalan hotmit dan jembatan perumahan apung yang insya Allah akan mungkin dilaksanakan pada bulan 6 nantinya insya Allah itu. Dan sekali lagi saya ucapkan ribuan terima kasih Pak Sekda, Pak Kakanda Kaharudin Umar, Kakanda Amiruddin Embeng dan Duanda Ahmad SAG yang sudah mendedikasikan segala pemikirannya untuk masyarakat Labuan Lalar sehingga Labuan Lalar bisa mandiri seperti saat sekarang ini. Bapak Ibu serta saudara-saudara yang saya hormati, yang pertama dan awalnya adalah yang menginisiasi terjadinya halal bihalal ini adalah pada tahun 1948 di mana seorang Kiai Abdul Wahab datang menemui Bung Karno karena situasi pada saat itu tidak memungkinkan, karena Madiun pada saat itu sedang ada gejolak, ada partai yang berhaluan kiri dengan pemerintah, maka sehingga Kiai Abdul Wahab datang ke Bung Karno sehingga Bung Karno mengucapkan sesuatu yang sangat begitu berharga buat kita. Beliau menyampaikan seperti ini: jika engkau sebagai orang Islam, jangan menjadi orang Arab. Jika engkau menjadi orang Hindu, jangan menjadi orang India. Jika engkau menjadi orang Kristen, jangan menjadi orang Yahudi. Jadilah orang Nusantara yang bersatu dan penuh dengan keakraban, selalu menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Ini pesan moral yang diberikan oleh beliau. Dan alhamdulillah pada tahun 2023 sekarang sudah ada inisiator baru. Di antara keluarga ada yang dari dusun Wara A, ada yang dari dusun Wara B. Ini mutlak dan nyata bahwa orang-orang inilah yang akan nantinya siap akan memenangkan Bapak Amar Nur Mangsah sebagai Bupati Kabupaten Sumbawa Barat tahun 2025. Amin. Jadi insya Allah, dan mohon maaf jangan dijadikan gimmick apa yang saya sampaikan. Saya ini adalah realita karena saya lahir juga dari tubuh politik, tetapi politik saya adalah politik pemerintahan dan wajib, kata orang bijak,
kucing itu tunduk karena tuannya. Saya akan tunduk setunduk-tunduknya dengan aturan yang lebih tinggi daripada saya. Demikian, jazakumullah khairul jazaa wa khairul katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kades. Kalau tadi saya mengatakan beliau ini macan panggung, di antara macan itu ternyata ada yang lebih macan lagi, di mana beliau ini kalau berbicara, berpidato, tidak pernah suaranya lemah, selalu berapi-api. Dan bagi kita orang Labuan Lalar, suara beliau sangat dirindukan untuk didengar. Konon menurut orang Labuan Lalar, walaupun keras tapi suara beliau sangat merdu untuk dinikmati. Mari kita sambut kehadiran Bapak Amiruddin Embeng untuk menyampaikan sambutan. Kami silakan 20 menit Pak. Kayaknya ndak adil Pak Jafar ini. 10 saya dapat jatah lebih banyak ini. Terima kasih Pak Jafar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pas naik Pak Kahar ucapkan salam, suara sambutan salamnya kencang. Naik Pak Kades berikan ucapan salam, jawabannya kencang. Atau memang saya ronde ketiga suaranya sudah habis hingga lemah. Tapi sejatinya memanai salam itu memberikan rahmat kepada si pemberi salam. Jadi harus lantang. Saya ulangi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, jiwa pertama tahu Labuan Lalar Pak Sekda. Pemanasan kus kenalkan saya. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Puja dan puji syukur kita senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, bahwa di malam yang penuh barokah ini kita bisa bersilaturahim seperti apa yang kita laksanakan pada malam hari ini, yaitu yang digelar oleh masyarakat Pabiring atau masyarakat pesisir ini. Dan alhamdulillah pula kalau tadi kita dengar kicauannya Pak Jafar ini, bahkan Dinda Ahmad, karena cuaca yang tidak bersahabat hingga mungkin ada kursi kosong. Tetapi sejati kosong pun di sini, ya, kosong pun kursi ini, tapi sejatinya ini kekosongan ini akan keisi-isi dengan semua juang kita ke depannya nanti. Ya, buktinya tetap juga banyak yang datang. Alhamdulillah, dari rekan-rekan tokoh-tokoh dari Muhajirin, Toro, Bangsal, Wara'a, Warabi kayaknya sudah berkumpul semua. Insya Allah pada malam hari ini, karena cukup lama kita disibukkan dengan kesibukan kami masing-masing, pada malam hari inilah kita bisa dapat bersilaturahim. Sekaligus yang saya hormati Pak Sekda, kebetulan nama beliau ini harus sering kita sebutkan karena nanti ada tertera di tanda gambarnya. Selain itu ada nama, yaitu Pak Amar Nur Mansak. Pamanelong titel nanti sudah titelnya, yang penting si akrab beke singet. Kalau masyarakat Labuan Lalar ada lupa dengan nama itu, gampang mengingatnya. Huruf I nama saya ganti sama A. Saya Amir, hilangkan I, ganti A, jari Amar, pasti kotar saya total. Siap? Oh, kotar Pak. Jadi sederhana untuk mengingat nama beliau itu. Yang saya hormati sekaligus yang saya banggakan, kakanda saya Pak Harudin Umar. Beliau ini sudah tidak diasingkan lagi. Kalau kelas jenderal
ini sudah bintang 4 beliau nih. Kalau saya sama Pak Ahmad ini baru bintang 3. Jadi ini senior kami, sekaligus kakak kami, bapak kami, wajar juga karena udah tua kan. Saya ke Ustadz Ahmad masih tua kami. Dan yang saya hormati juga Dinda Ahmad, dan yang tidak kalah pentingnya yang harus kita hormati, kita banggakan adalah Pak Kades di sini. Ada satu kalimat tadi Pak Kades ini ternyata orang taat. Saya agak bergetar mendengarnya, bahwa saya menggunakan politik pemerintahan dan saya harus taat kepada atasan saya. Ingat, manakala kata-katamu sudah keluar, maka mohon hatimu bertasdik untuk kelanjutannya, untuk ketaatan. Ya Pak Kades, apa mutul lun babat luntur ngatit muncul kalimat al munafikun. Beliau lebih jago juga gitu. Tapi insya Allah Kades Labuan Lalar adalah Kades yang anti dengan al munafikun, makanya udah terikrar tadi. Saya sepakat Pak Kades yang lebih dukungan ke Pak Amar. Saya sepakat berbeda. Salah Pak Kades. Kalau Bapak ikut gelombang besar, Bapak menunggu 2 periode ke depannya untuk memimpin Labuan Lalar. Nasib susah Pak Kades. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, sedikit kita sentil biar jangan terlalu kita banyak berkampanye juga. Mari kita hargai makna kalimat halal bihalal. Kalau kita ingin memaknai kalimat halal bihalal ini kan kalimat dari bahasa Arab. Jadi bahasa Arab ini ada 2 kalimat, hilal dan halallah. Nah, ini digabung, dibukukan dia menjadi satu bahasa. Untuk bahasa Indonesianya menjadilah halal bihalal. Halal bihalal ini bisa juga dimaknai di situ untuk arti sejatinya menyatukan semua yang tercerai-berai. Jadi hal-hal yang tercerai-berai kita satukan, hal-hal yang akan memutus silaturahim kita satukan kembali, maka dia menjadi sebuah ikatan hingga muncul kalimat halal bihalal. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, natus kuat kembali di ini makna hakikatnya daripada halal bihalal. Jadi pas malam ini dan sangat ide cerdas daripada panitia ini bahwa halal bihalal insya Allah nantinya mungkin dalam perjalanan kita sekian tahun dalam kehidupan bermasyarakat ada hal-hal yang tercerai-berai, ada hal-hal yang tidak bertemu dalam sebuah kemufakatan. Alhamdulillah di malam ini kita sebagai masyarakat Labuan Lalar ini merajut kembali rasa persatuan kita, karena ada yang menunggu di depan kita. Mana kita kuatkan persatuan, insya Allah perjuangan ini akan semakin kuat. Loh itu sentil sini node, karena persatuan dalam sebuah perjuangan itulah bedahan dari sebuah demokrasi. Setan makna anak saya tahu persatuan, Pak Kahar tahu perjuangan, Adinda Ustadz Med yang meniti demokrasi telu partai tegas sesuatu. Coba paham? Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, sedikit juga ingin saya ulas di sini. Apa-apa saya harus refleksikan, tegas refleksikan satu telebungkak tuh senene sambil tuh evaluasi di. Mohon maaf di sini sedikit juga karena tetangga sebelah juga Pak Amar sudah mengadakan silaturahim juga. Ya hak kita juga berdemokrasi untuk menyampaikan sesuatu hal dan banyak hal kepada masyarakat. Emang ditahan ronde keduaan anus tebe kamlo yolo itu keningkan kati bertemu. Tetapi yang bapak-bapak ibu-ibu pahami, kenapa saya harus refleksikan peristiwa politik pilkada dulu. Saya dengan Ustadz Mek ini tidak bersatu dengan Dilimat. Yang bersatu dulu mengusung F3 itu saya sama Pak Kahar. Ustadz Mek ini beda dengan kami. Tetapi alhamdulillah priorisasi pertama F3 di sini angkanya 82% untuk dimenangkan oleh Pak Musafirin dan Pak Put Saifuddin saat priorisasi pertama. Sementara yang punya Labuan Lalar sendiri saja tidak bersama kami. Jadi sekarang inilah muatan yang harus bapak-bapak berpikir cerdas. Hari ini kami bersatu. Ada Pak Kahar dengan PDIP-nya, ada Ustadz Mek ini atau Dinda Ahmad ini dengan Demokratnya.
dan ada saya dengan P3. Dan yang harus dipahami di sini, Pak Kahar ini bukan saja ketua DPR dan bukan saja pemilik daripada PDIP. Beliau ini langsung sebagai ketua PDIP Kabupaten Sumbawa Barat. Artinya, manakala kendaraan politik ini akan dipakai oleh nantinya untuk Pilkada 2024, harus dapat rekomendasi tanda tangan beliau, yaitu Pak Kaharudin Umar. Jadi ketua sah. Begitu pula dengan Demokrat. Oke, dulu adinda saya Ahmad ini belum menjadi pimpinan atau ketua Demokrat. Alhamdulillah sekarang beliaulah petinggi Demokrat yang ada di Kabupaten Sumbawa Barat. Dan penting juga beliau sangat mahal tanda tangannya. Karena tanpa tanda tangan Pak Ustadz Mat ini atau adinda saya ini, jangan mimpi akan bisa dikendarai nantinya insya Allah oleh Pak Amar. Sekarang saya ingin tanya kepada masyarakat Labuan Lalar, apakah masyarakat Labuan Lalar lewat Demokrat kendaraannya haruskah untuk berlabuh nantinya di Pak Amar? Tapi harus nyambung. 2T sih saya. Siapkah masyarakat Labuan Lalar lewat gebong kendaraan Demokratnya nanti untuk mendukung Pak Amar Nurmansyah? Kamsai. Jadi siapa Ustadz Mek, karena siapa langsung maju kembali untuk periode keempat kalinya, juga kita butuh suara Demokrat. Jadi ngarum supaya Demokrat songkang Pak Amar. Nah, nanti kita kuncul-kuncul lewat belakang, nanti itu hitung-hitungannya. Jadi di sini Bapak-bapak, kesimpulan saya ingin ambil, ini ada 3 tokoh partai dan sekaligus sebagai ketua partai yang mempunyai kapasitas secara administrasinya yang akan menandatangani. Nah, inilah kelebihannya Desa Labuan Lalarsa, karena sangat jarang di satu desa ada 3 langsung partai politik, bahkan ketua partainya langsung yang turun tangan langsung untuk memberikan semua dukungan kepada insya Allah calon kita nantinya. Jadi makna tuh berpartai untuk lo kekuatan banyak partai di satu desa yang menerima kesejahteraan itu adalah masyarakat yang ada di wilayah desa itu sendiri. Bayangkan kekuatan Pak Kahar karena setan tiang tuh lagu zakam jago Pak Sekda mutut sepan pokiro hatam serbi itu jago tentu tuh no misalnya kita tetap nomornya nutulen sampan be mesin be alat tangkap be, tapi ngarum Pak Sekda andaikan ada ya dikit-dikit gejolak di BPK KPK tetap isturin mesin be, ya kita buat alasan lah. Karena mesin ini adalah barang rusak, mesin ini adalah mesin, nongka pejangi-kejangi, rena mesin saiki yang tengah let, pasti dirusak. Karena apa bapak-bapak ibu-ibu? Sistem kami juga di pemerintahan ini, ya namanya memberikan bantuan ini, tidak boleh dia itu, orang-orang itu saja gitu loh. Jadi no bau tau nyang-nyang B2B, karena nanti ada temuan BPK-nya itu yang harus gitu. Tapi manakala ada orang berjanji, dia mengatakan orang itu saja yang akan mendapatkan, Asia jadi mata-mata kami. Saya siap jadi mata-mata? Saya siap ke? Karena ndak boleh, ndak boleh. Karena apa, sudah sering sampai informasi ke saya bahwa akan persiapan untuk maju priorisasi berikut, saya akan curahkan seluruh bantuan apapun bentuk para nelayan yang ada di Labuan Lalar. Bahasa Mas Pan pipis papun sama nyawa langsung. Tetapi kalau berbicara dengan pokir, nyonya abi buadang kami. Pak Ustadz Ahmad mau buat apa saja ada yang larang. Pak Kahar mau buat apa saja ada larang. Begitu saya. Karena kami dilindungi oleh Undang-Undang MD3 terhadap pokok-pokok pikiran rakyat. Jadikan dulu, dudukkan dulu anggota DPR-mu, baru kau bagi pokir. Seperti kami bertiga ini. Makanya saya bilang sama masyarakat, jangan pernah mau dikibuli, jangan pernah. Berbicara tentang kemampuan di eksekutif, kita juga punya bupati, kita juga punya sekda, dan kita juga punya perangkat-perangkat kepala dinas. Kenapa saya agak keras berbicara bapak-bapak ibu-ibu? Lema siasat nami kelos ya, lema nayangun ya. Jangan sampai janji-janji busuknya yang akan disampaikan kepada masyarakat Labuan Lalar. Sementara masyarakat Labuan Lalar ini teluang
anggota DPR ke suruh saya cerdas. Nuka tuh ajar saya gudung. Jadi Bapak harus berani melantang untuk menjadi mata-mata kami. Saya siap. Saya sadu tuh bola. Kami datang Bapak-bapak bukan datang berjanji bertiga ini, tapi kami datang ke masyarakat ini untuk memberi. Bisa beri ijangi atau tuh bisa? Sudah bisa terima yang runtung nara BPDP. Itu satu. Yang kedua, Bapak-bapak, Ibu-ibu, yang namanya kita berpolitik adalah dinamika. Tetap ada dinamikanya. Tetapi apabila kita ingin berpolitik yang santun, pertontonkanlah bagaimana gerak-gerik kita yang santun. Apalagi kita ini mayoritas. Memang tahu senene desa, rata-rata sakeras Thomas. Sate istri contoh. Hati contoh, apa tahu senene sa atau nyonya izin sa Ro Thomas. Coba setelah dream sa. John masih belang berdagang kok lo minyak mah. Coba nyonya izin coba dream sa kok. Tutup coba Thomas. Padahal nyonya izin. Coba sang polisin coba. Nyaka kepek Imam John tuntung sa not terus suara. Inilah yang akan kita ciptakan, dia namanya Labuan Lalar ini. Tidak pernah bersuara, selalu santun dengan seluruh halayak ramai yang ada di masyarakat Labuan Lalar, tetapi isi nanti dukungannya full untuk Pak Amar Nurmansa. Saat itu harapan saya. Siap? Nanti PKWK saat kebanyakan itu nanti teruin enggak no? Aina nanti senenge. Apa mau Tuhan tuh laun? Apa lo di kemasan tuh halal bihalal? Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, mulai saat inilah bapak-bapak mulai berkemas, karena kami di partai politik ini mulai dibuka penjaringan per tanggal 1 sampai tanggal 14. Ada keindahan dan ada inovasi yang hadir yang sangat baru di namanya Desa Labuan Lalar ini. Karena saya insya Allah akan maju provinsi ini, akan kita bangun sebuah harmonisasi, dan ada putra Labuan Lalar, yaitu ada Adinda Sia, ada Adet juga akan maju dan tetap beriringan dengan Adinda saya Ahmad. Tahu sao nakes nonang bersamaan tahu dua saya. Baru seorang Ahmad saja wakil dari Labuan Lalar kasih rasa sejahtera. Apalagi akan muncul dua kembali orang putra Labuan Lalar yang Bapak kirim ke Bertong. Jadi lu tambahan-tambahan kesejahteraan kembali. Saya siap? Dulunya kanda saya Kaharudin Umar, mungkin suaranya nomor 3 yang 260 sekian, sentek 2 kali lipat kembali. Tapi siapa mana no tulung pas jari bae sia. Satu kelebih lo kasa penuh bae suarana. Tapi demi rasa kebersamaan kita untuk melanjuti kembali Pancasilanya 5 periodenya, tidak apa-apa. Harus saya sentek kembali. Mau jari ranking untuk ranking kedua, sentek suaraan kembali. Dinda saya Ahmad naikkan, karena kita ada 2000 lebih pemilih yang ada, bahkan dari 8 desa yang ada di Dapil 1 ini yang namanya Labuan Lalar lah pemilih yang terbesar. Jadi saya manfaatkan pemilih 2000 saya. Untuk UBM Ustadz Mek itu setengah kan. UBM Adet ya penyari itandin pemula UBM 600 mengalah kok Adet. UBM Pakahar kembali selebihim sudah 6,5. Selesai tetap wakil. Tetapi semua akumulasi suara ini insya Allah di 2024 di bulan November, muara suara Labuan Lalar terfokus kepada Amar Nurmansa. Itulah calon kita. Jadi itu rajut kebersamaan saya sesuai ke kalimat halal bihalal ini. Kira-kira begitu bapak-bapak ibu-ibu yang saya hormati. Sebenarnya ini kami total ini pasai darat kelolosan. Jadi yang terakhir bapak-bapak ibu-ibu masih jaga kondisivitas desa sia bersatu padu apapun bentuknya. Kali kita ulen so igenet sia apapun bahasa yang akan diberikan tetap sia santun, karena sia adalah orang banyak, sia adalah calon pemenang, karena sia sendiri punya ideologi yang kuat dan tata krama dan sopan santun. Sia siap sia jaga desa darat sia kondisivitas. Sia siap jaga kondisivitas Labuan Lalar. Tentu. Ayo nak telis tia si dulu. Ngaruh si uras lebih secepat. Me tau beri Amar haruras. Amlo tuh nyangkuk kok. Berarti nongkara dukung Amar sa. Tu pesila saya cuma si uras coba. Pak Budi Amin.
Saya tahu mau ras berarti nongka mendukung sa. Apa kutele ku panggung saku kutele. Berarti saya siap untuk dukung Pamar. Pak Budi Amin. Wah, siap sih wah. Oh, luar biasa wah. Saya sapal sih saya. Dan alhamdulillah duduk kembali. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan pertemuan kita awal pemanasan ini sepulang kami nantinya ini disiarkan kepada kawan-kawan atau masyarakat yang tidak sempat hadir pada malam hari ini bahwa hasil datang halal bihalal ternyata datang calon bupati kita dan selebih itu masyarakat Labuhan Lalarsa idukung Pamar ini disiarkan. Ustaz sadarna apa sih ya ketua PDI itu dulu ke Pak Kahar jadi nasar saluan menkau. Jadi itu saja bapak-bapak yang bisa saya sampaikan. Alhamdulillah dengan mengucapkan alhamdulillah, syukurillah bahwa kita ini bisa bertemu kembali. Mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir! 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 Merdeka! 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 Maka aku hafal salam kau dindah. Tapi dua akan BBM dulu nah. Terima kasih. Terima kasih Ketua. Dan tidak salah apa yang saya sampaikan di awal bahwa beliau ini kalau ada orang lantang berpidato maka beliau loh yang paling lantang. Dari pernyataan beliau ada 4 hal yang sempat kita garis bawahi. Yang pertama bahwa bagi para pendukung Bapak Ustadz Ahmad SAG di tahun 2019 harapannya di tahun 2024 yang akan datang tetap bahkan diminta untuk menaikkan suara mendukung Bapak Ahmad Jamaluddin SAG sebagai anggota DPR Kabupaten Sumbawa Barat. Kemudian yang kedua, harapan penyampaian beliau, saya hanya menggarisbawahi, bukan suara saya, menggarisbawahi saja pernyataan Pak Amiruddin Embeng bahwa seluruh pendukung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang ada di Desa Labuhan Lalar tetap mendukung Bapak Kaharudin Umar duduk kembali sebagai anggota DPRD Kabupaten Sumbawa Barat. Demikian pula bagi seluruh pendukung konstituen Partai Persatuan Pembangunan yang telah mendukung Bapak Amiruddin Embeng sebagai anggota DPR Kabupaten Sumbawa Barat 3 periode yang insya Allah tahun ini beliau naik 1 tingkat menjadi calon anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat, agar tetap bagi para konstituen dan pendukungnya tetap mendukung Bapak Amiruddin Embeng dan Saudara Mulyadi Adet sebagai anggota DPRD Kabupaten Sumbawa Barat. Terakhir pesan beliau, Partai Demokrasi, suara pendukung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Demokrasi, Partai Demokrat, Partai Persatuan Pembangunan, seluruhnya diharapkan bersatu mendukung dalam barisan memenangkan Bapak Amar Nurmarsah ST sebagai Bupati Kabupaten Sumbawa Barat 2025 yang akan datang. Mohon maaf kalau salah. 2024 ya. 2024 pemilihannya, 2025 pelantikan. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kalau tadi ada yang keras, ada yang kurang keras, ada yang agak keras berpidato, kali ini kita akan dengarkan suara yang cukup bijaksana. Beliau ini kalau berpidato tidak pernah selantang Pak Amiruddin Embeng, tidak pernah selantang yang lain-lain, karena beliau dengan wajah beliau yang kalem,
terbawa dalam ketika beliau berbicara di hadapan orang banyak selalu santun. Dan beliau yang selalu disebut namanya tadi, beliau adalah Bapak yang hari ini menjabat sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa Barat. Mari kita sambut beliau, Bapak Amar Nurmansah ST, untuk menyampaikan kata-kata halal bihalal. Kami persilahkan dengan hormat, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon maaf berdirinya di sini, karena kalau di sini lampunya pas di depan saya, jadi jelas kelihatan dari depannya. Ya, kalau di sana kayaknya lampunya di belakang, wajahnya gelap, apalagi saya memang hitam. Nah, jadi mohon maaf saya berdiri di sini. Itu satu. Yang kedua, kalau saya di sana saya belakangi ini orang-orang terhormat ini, yang dari tadi keempatnya begitu sering menyebut nama saya. Nah, ini tentunya sebuah penghargaan, sehingga saya mohon izin saya berdiri di tempat ini. Jelas terlihat ya? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Pertama-tama saya berterima kasih ke panitia yang mengundang pada kesempatan ini, mengundang untuk acara halal bihalal. Saya turun masjid tadi dari rumah, dari di belakang rumah masjid, mau balik ke rumah. Nah, ini acaranya halal bihalal, saya pikir. Akhirnya saya tidak ganti baju, jadi baju yang dari masjid langsung saya pakai untuk datang ke Labu Lalar ini. Ternyata sampai sini mohon maaf Pak, beliau-beliau ini sangat gagah-gagah ternyata. Kepala desa malah seperti masih usia 30-an kalau lihat dandanannya. Ya, masih nambah lagi. Ya, ya, jadi saya mohon maaf, bukan bermaksud tidak sopan, tetapi insya Allah pakaian yang saya pakai pun masih memenuhi standar-standar kesopanan. Dan saya diundang itu atas nama Sekretaris Daerah. Maka saya sebagai orang pemerintah pada kesempatan ini, sesuai dengan makna kita halal bihalal, menyampaikan takabbalallahu minna wa minkum takabbal ya karim. Mohon maaf lahir batin, saya atas nama pemerintah daerah Kabupaten Sumbawa Barat mohon maaf kepada masyarakat Desa Labuan Lalar bila dalam pelayanan pemerintah masih ada hal-hal yang kurang memuaskan. Ya, jadi saya mohon maaf. Dari tadi beliau-beliau ini adalah tokoh-tokoh politik. Wajar kalau bicaranya lantang atau bicaranya lebih gitu, wajar. Karena beliau memang orang-orang politik. Nah, sementara saya ini adalah orang pemerintah, belum boleh bicara terlalu lantang, belum boleh bicara lebih. Tetapi karena nama saya tadi banyak disebut, saya jangan-jangan Bapak Ibu masih merasa asing dengan saya, betul? Masih asing kan? Nggak ada salahnya saya bercerita ke Bapak Ibu. Di satu kesempatan saya bersama beliau ini, Bapak Haji Mulis. Beliau ketua pengurus daerah Muhammadiyah Sumbawa Barat, terakhir inspektorat, sudah purna tugas. Kalau bahasanya Ilham Brangrea itu, ada yang kenal Ilham Brangrea? Pangsiun katanya. Sudah pangsiun. Lamin bahasa tahu Malaysia laskar tak berguna. Lamin bahasa tu Malaysia, ya ti? Nah, bahasa tu Malaysia laskar tak berguna. Di suatu kesempatan saya dengan beliau sholat Jumat di Tambak Sari Putu Tanu. Seusai sholat Jumat diajak makan siang di rumah penduduk di depan masjid. Nah, jadi di depan masjid ini ternyata di rumah itu lagi ada ibu-ibu seperti ini kumpul. Ada 20-30 orang ibu-ibu. Kami diajak makan. Pemilik rumah beli nasi bungkus, memberi kami makan.
Nah, kalau ibu-ibu ini sepertinya sudah selesai beracara, mereka belum pulang karena terhalang sholat Jumat. Saya ngobrol dengan ibu-ibu ini sambil makan, kurang lebih 15-20 menit nasi habis. Ibu-ibu ini tiba-tiba salah satunya, asik saya ngobrol dengan beliau ibu-ibu ini, ada yang angkat tangan. Beliau Pak Haji Muli sudah selesai makan, ada kopi, isap rokok, seperti ini sudah dandanannya. Ada yang angkat tangan, ibu-ibu, maaf Pak, dibilang ke saya yang sudah ngobrol dengan saya 20 menit ini, kenapa Pak Sekda itu duduk diam-diam dan ngomong, ditunjuk beliau. Kenapa duduk-duduk aja dan ngomong-ngomong, katanya. Ditunjuk beliau oleh minum kopi, merokok, selesai makan. Nah begitu ada salah satu di antara yang duduk itu mengatakan, yang ngomong dari tadi itu Pak Sekda, katanya, ditunjuk saya. Masih nyaut ibu-ibu ini, yang satu ini. Yang belakangan saya tahu ternyata dia guru PAUD. Jadi masih nyaut guru PAUD ini. Oh, dibilang, saya kira juru bicaranya, dibilang. Jadi Spinat juru bicara Sekda Haling di guru PAUD. Nah makanya tadi begitu banyak yang menyebut nama saya, tapi ternyata belum begitu dikenal, atau malah Bapak Ibu belum kenal. Ada juga yang mungkin sudah mengenal. Untuk itu, karena ini halal bihalal sekaligus silaturahmi, saya memperkenalkan diri, boleh ya? Boleh, ya, baik. Nama saya tadi berkali disebut Amar Nurmansah. Ada juga yang pelesetkan, biasanya Amar Nurmansah ini. Ada yang pelesetkan jadi Amar Ma'ruf Nahi Mungkar, katanya. Ada juga yang pelesetkan seperti itu. Ya, ada juga belakangnya kalau bahasanya Pak Embeng tadi STMSI ya, tapi STMSI ini kan gawe dunia. Nah, yang benar-benar nama adalah Amar Nurmansah. Usia alhamdulillah 47 tahun. 47 tahun. Istri alhamdulillah 1. Kenapa saya alhamdulillah 1? Di antara kita ini ada yang belum dapat 1 pun itu. Ada yang belum dapat. Nah, makanya saya syukuri saya sudah dapat 1. Walaupun ada juga di antara kita ini yang pengen tambah lagi. Ya Pak Ustadz Ahmad. Oh sudah. Kan bisa tambah lagi. Sudah pernah juga, alhamdulillah. Anak 2. Anak saya laki-laki 2, yang paling besar umur kelas 6 SD, yang nomor 2 kelas 3 SD. Nah ini baru saya mau ngomong tadi, satinak beling kita pasti lawong ibu-ibu sama si odeh anaknya. Pasti no beling ibu masih odeh anak. Lo anu beling malah ibu-ibu arti kalian laku soalnya. Buah masih odeh anak ya hati. Lelas dan beling. Jadi di saya menikah di umur 34 tahun. Nah 34 tahun. Ada lagi cerita Bapak Ibu, saya tidak dikenal ini, atau saya kurang dikenal. Di satu kesempatan saya ke dinas pendidikan ya, dinas Dikbud, masih Pak Tajudin kepala dinas. Selesai apel pagi, saya datang ke dinas tersebut. Begitu masuk ke dinas, ada ajudan kepala dinas. Assalamualaikum, beling. Bisa saya bertamu ke kepala dinas? Beling ajudan sa. Oh nanti dulu Pak, nanti dulu Pak, kepala dinas masih ada tamu. Siapa tamunya? Saya tanya. Kepala bidang katanya. Bapak tunggu dulu. Duduk, saya nunggu. Duduk, saya nunggu. Nunggu kira-kira 5 menit. Saya datang lagi ke ajudan ini. Maaf Ibu, saya bilang. Belum selesai orang di dalam itu, saya bilang. Oh tunggu dulu Pak, dibilang. Bapak ya kira-kira lagi sebentar, nanti selesai sudah, dibilang. Duduk lagi saya menunggu 3 menit jalan. Dalam perjalanan 3 menit ini tiba-tiba ada suara sepatu masuk.
Di pintunya Dinas Dikbud itu kan besar pintunya. Ada klutak. Jadi masuk ada 3 ibu-ibu. Ibu-ibu ini pakai baju guru korpri TGRI. Mereka datang langsung masuk ke ruang kepala dinas. Sementara saya sudah nunggu 8 menit, saya belum bisa masuk. Saya sekda. Nah ini maju saya lagi ke ajudan ini. Maaf ibu, saya bilang, kenapa itu 3 orang itu masuk langsung, saya bilang. Saya protes. Nyaut lagi ibu ini, wih bapak, dia bilang, yang jalan 3 masuk itu kepala sekolah itu semua, dia bilang. Kepala sekolah itu pak, dia bilang. Saya diminta isi buku tamu. Saya isi tamu nomor 1 karena masih pagi, masih jaga, masih subjaga. Nomor 1, nama Amar, alamat, kan biasanya begitu buku tamu di dinas itu. Alamat Taliwang, keperluan konsultasi. Saya nunggu lagi 2 menit, saya maju lagi ke ibu itu, saya bilang tolong bawa buku tamu itu masuk ke dalam. Kira pedih ya, tilik ya tulang anu sa, diksa. Ibu-ibu akhirnya ubah tamau buku tamu lo dalam. Jadi melo kerasa buku tamu sa tamalo dalam, so terasa list tentang ruangan. Wih, bekanu ka sebelum beli pas sekda saya datang. Itu juga bahwa ternyata belum, jangankan di luar pemerintahan, kadang di dalam pemerintahan pun masih kurang dikenal. Sehingga saya sangat berterima kasih kepada panitia yang pada kesempatan ini dalam bingkai halal bihalal saya berkesempatan untuk bersilaturahmi dan juga saling mengenal dengan Bapak Ibu di wilayah Desa Labuan Lalar. Dan luar biasanya saya disejajarkan dengan 3 orang yang sudah teruji nyalinya, teruji prestasinya, dan teruji dedikasinya. Beliau ketua DPRD ini baru sekarang, tadi di awal saya belum mengatakan yang terhormat, sekarang ini ketiga-tiganya yang terhormat ini. Jadi beliau ketua DPRD ini sudah 4 kali, mau 5 kali ini jadi anggota dewan. Apanya lagi yang kita ragukan anunya ini? Nyali ya, sudah lengkap sudah. Belum beliau lagi sudah ustadz, pernah punya 2 pelabu, jadi anggota dewan pula. Nah itu lebihnya beliau penting saya. Apalagi ini beliau Pak Amiruddin Embeng ini juga luar biasa. Tetapi lebih luar biasa lagi khusus di Desa Labu Lalar, anu besongko daeng, Bapak Kepala Desa ya. Beliau ini berdedikasi yang luar biasa. Tadi saya begitu datang, saya langsung katakan ada program. Beliau tanya saya ada program ini, saya pura-pura lupa dulu. Saya pura-pura lupa dulu bahwa ada program ini. Setelah ngobrol agak panjang, oh iya betul ada itu, ada ini. Tapi tergantung nanti kepala desa bagaimana segera berkoordinasi ke pemerintah kabupaten. Saya dukung di kepala desa, saya lo koordinasi loh. Wah kompak desa saya. Hati meling kepala desa. Ya baik Bapak Ibu, dalam rangka kita berhalal bihalal ini tidak ada lain adalah memperkuat ukhuwah Islamiyah kita di Desa Labuan Lalar. Pasti dalam pergaulan kita sehari-hari, sesama kita rakyat, sesama kita masyarakat, pasti ada konslet. Nah, apalagi Desa Labuan Lalar ini 7 etnis ya, 7 etnis. Pasti ada gangguan-gangguan, ada konslet, ada yang tidak tepat, ada yang merasa tersinggung. Maka semoga dengan telah kita beridul fitri, semua itu menjadi 00 kembali, 00 kembali itu mulai kehidupan. Semoga ini dapat membawa makna-makna silaturahmi seperti ini akan bisa bermanfaat, akan bisa kita rasakan ke depan. Seperti sering dikatakan bahwa silaturahmi itu 1 memperpanjang usia dan 2 membuka pintu-pintu rezeki. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga Labuan Lalar semakin maju ke depan, semakin sejahtera ke depan, dan semakin memegang peranan penting dalam pembangunan di Kabupaten Sumbawa Barat. Amin amin ya rabbal alamin. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan.
karena sudah terlalu banyak nanti dikira kita semua lomba pidato. Saking banyaknya yang berpidato dikira kita lomba pidato. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian, atas penyambutan yang luar biasa, atas kalungan bunga yang berwarna-warni ini, tetapi tetap menunjukkan satu satuan yang kokoh seperti ini, dan insya Allah seperti inilah masyarakat Labu Lalar ke depannya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf bila ada yang salah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sekda. Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang kami hormati, benar apa yang saya sampaikan dan sudah kita saksikan. Dengan beliau berpidato, kita memperhatikan isi pidato beliau, dari cerita yang beliau perdengarkan kepada kita, menunjukkan betapa beliau sebagai orang yang rendah hati, betapa beliau sebagai orang yang tidak angkuh, betapa beliau sebagai orang yang tidak sombong. Sebagai seorang sekda diperlakukan tidak sopan oleh seorang ajudan, tetapi beliau tidak angkuh dengan jabatannya. Mudah-mudahan dengan ketidakangkuhan beliau, dengan sikap beliau yang bijaksana dan sopan santun, menjadi inspirasi bagi kita untuk bersama-sama dengan beliau di tahun 2024 yang akan datang. Insya Allah. Siap? Siap? Lagi minta dah, kurang batas. Mohon maaf bahasa Labu Pak. Lagi minta dah. Siap kita? Siap kita memang? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Terima kasih Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang kami hormati. Demikian sambutan kata-kata halal bihalal telah kita dengarkan bersama. Mohon maaf atas nama panitia yang mengatur lalu lintas acara ini, tidak ada hiburan. Kami memang setting atur acaranya sedemikian rupa karena dengan kehadiran beliau yang sangat kita hormati ini, kita berikan ruang yang sebanyak-banyaknya untuk beliau bersilaturahmi dengan kita. Kalaupun ada orang lain yang mengatakan kenapa temanya halal bihalal tetapi isinya lain, terserah mereka mau ngomong seperti apa, tetapi inilah kita. Inilah kenyataannya kita pada malam hari ini, seperti yang disampaikan oleh Pak Kades di sambutan beliau tadi. Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang kami hormati, selanjutnya untuk berkah dan karomahnya acara kita, mari kita berdoa. Dan untuk doa ini kami minta kiranya bisa dipimpin oleh beliau yang terhormat, oleh sesepuh kita Labuan Lalar, kepada yang terhormat Bapak Budiamin MN, kami silakan. Ya salawatullah alaika asraqal badru alaina fatafat minul bunuri mislahu husnika mara'aina qatu ya wajah sururi Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam anta nurum fauqa nuri anta sirru wa ghali anta misbahus suduri Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habibi salam alaika salawatullah
ya Muhammad ya arusal hafiqaini ya muayyad ya mumajjad ya imam al-qiblataini